Pada materi kedua untuk Microsoft Word, kita akan belajar tentang layout. Sebelumnya, kita harus paham dulu apa itu layout, yaitu pengaturan tata letak, rancangan, atau format visual dokumen. Adapun fungsi dari layout adalah mengatur format dokumen secara keseluruhan sebelum dicetak atau dibagikan. Fitur utamanya meliputi page setup, yaitu untuk mengatur ukuran kertas, misalnya A4, letter, dan sebagainya. Lalu mengatur batas tepi halaman, yaitu margin, dan menentukan orientasi kertas, mau portrait atau landscape, dan jumlah kolom halaman. Kedua, paragraf, yaitu mengatur jarak spasi antar baris dan indentasi atau jarak masuk paragraf. Lalu ketiga, arrange, untuk mengatur tata letak objek, gambar, atau grafik, itu misalnya meletakkan gambar di belakang teks. Setelah kita tahu apa itu layout dan fungsinya, maka kita bisa lanjut ke Word untuk mempraktekkan dengan dokumennya. Untuk praktek penjelasan tentang layout, setelah kita masuk pada Microsoft Word, kita bisa mengarah kepada tab layout. Lalu di sini sudah saya sediakan itu gambar beserta cerita, di mana nanti kita bisa jadikan dokumen tersebut untuk mencoba beberapa fitur pada layout. Yang pertama, pada page setup, kita bisa memahami tentang margin atau batas tepi. Untuk margin di sini defaultnya adalah normal, namun kita bisa rubah. Ini ketika kita merubahnya menjadi moderate, wide, ataupun yang lainnya. Dan perlu diketahui untuk batas dengan tepi di sini ukurannya menggunakan inci, dan kita bisa merubahnya pada tab file, lalu pilih option, nanti kita cari advance, dan kita akan scroll ke bawah, lalu menemukan show measurement in unit of. Kita bisa gunakan cm atau yang lainnya. Lalu setelah margin, kita bisa melanjutkan ke orientation atau orientasi kertas, mana awalnya adalah portrait, yaitu memanjang ke bawah, dan kita bisa rubah menjadi landscape, yaitu melebar ke samping. Lalu berikutnya kita punya size, yaitu pada size ini adalah ukuran kertas yang akan kita gunakan saat kita mengetikkan teks. Sini menggunakan A4, namun ketika ingin mengganti, kita tinggal pilih seperti itu.
Berikutnya kolom. Sini bisa kita pilih, namun kita perlu klik terlebih dahulu pada teksnya ataupun kita blok terlebih dahulu hingga kita bisa merubah menjadi berapa kolom untuk teks kita. Lalu lanjut kepada paragraf. Di sini kita bisa mengcustom line dari margin untuk teks kita dari jarak dari kiri berapa, dan juga untuk jarak antar paragraf. Blok terlebih dahulu ya. Untuk before berarti paragraf yang kita seleksi itu akan mempunyai jarak menurut yang kita inginkan. After adalah jarak dengan sesudahnya. Lalu untuk indentation, kita bisa blok dulu yang akan dijadikan paragraf, lalu kita klik kanan dan memilih paragraf. Lalu kita pilih di indentation ini, kita pilih pada special first line. Klik OK, maka akan menjadi paragraf yang pada baris pertamanya lebih menjorok ke dalam. Berikutnya pada range, di sini adalah menambahkan dokumen grafik atau gambar. Oleh karena itu sudah siapkan gambar, kita bisa klik gambar tersebut dan range pun akan bisa aktif. Di sini ada position di mana kita bisa memposisikan gambar tersebut di pojok kiri, di tengah atas, atau pojok kanan atas. Bisa juga di tengah. Ya. Menurut selera kita. Lalu berikutnya kita punya wrap text di sini. Ada beberapa pilihan. Jika kita memilih inline with text, maka dia akan bersampingan dengan teks di awal. Untuk contoh di sini, maka gambar akan bersampingan dengan judul. Lalu untuk square, di sini dia akan membuat teks mengitari gambar. Untuk tight dan true di sini hampir mirip, namun jika bentuk gambar ataupun dokumen yang kita masukkan memiliki lengkungan, pada true itu dia akan masuk kepada sela-selanya, sedangkan tight hanya pada sekitarnya. Untuk top dan bottom, jadi di sini gambar akan berada di atas dan bawah saja, tidak ada di kanan dan kirinya untuk teksnya. Lalu behind text, maka gambar akan berada di belakang teks, dan in front, maka gambar berada di depan. Demikian penjelasan materi kedua pada Microsoft Word, yaitu tentang layout. Jangan lupa bantu support channel ini dengan klik subscribe jika merasa terbantu, sehingga bisa mengikuti materi lain pada Microsoft Word.